kami akan membahas tentang sistem pendidikan di negara-negara ASEAN. Kami mengambil 4 negara, yaitu negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina. Negara Malaysia. Yang pertama, pra-pendidikan dasar. Pendidikan di Malaysia dimulai dari pendidikan prasekolah yang disediakan oleh beberapa instansi pemerintah, badan swasta, dan lembaga-lembaga sukarela, dan diikuti oleh anak didik berusia 4-6 tahun. Yang kedua, pendidikan dasar. Sekolah dasar di Malaysia ada 2 jenis, yaitu sekolah nasional yang diikuti oleh siswa Melayu dan sekolah tipe nasional yang diikuti oleh siswa Cina dan Tamil. Pengantar utama adalah bahasa Melayu, kecuali di sekolah tipe nasional, pengantar yang digunakan adalah bahasa Cina dan Tamil dengan pelajaran wajib bahasa Melayu. Yang keempat, pendidikan menengah atas. Pada tingkat menengah atas, siswa dapat memilih salah satu di antara 2 program yang ditawarkan, yaitu akademis dan teknik atau kejuruan. Yang ketiga, pendidikan menengah pertama. Pendidikan menengah terbagi menjadi 2 siklus, yaitu menengah bawah berlangsung 3 tahun disebut form 1-3 dan menengah atas berlangsung 2 tahun disebut form 4-5. Siswa sekolah dasar nasional langsung melanjutkan ke form 1, adapun siswa dari sekolah tipe nasional mengikuti kelas transisi 1 tahun untuk mendapatkan bekal bahasa Melayu yang memadai, kecuali bagi siswa yang mendapatkan nilai yang memuaskan pada tes penilaian primer dapat langsung mengikuti form 1. Yang kelima, pendidikan pasca pendidikan menengah. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, siswa dapat memilih untuk mengejar 1-2 tahun pendidikan pasca pendidikan menengah untuk mendapatkan form 6 dan pendidikan matrikulasi untuk persiapan masuk universitas. Pendidikan matrikulasi dipersiapkan untuk memenuhi persyaratan masuk khusus dari universitas tertentu. Adapun form 6 ditujukan untuk memenuhi persyaratan dari semua universitas. Dan yang terakhir, pendidikan tinggi. Siswa yang telah menyelesaikan pendidikan menengah mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian sertifikasi Sekolah Tinggi Malaysia semacam SPMB yang diselenggarakan oleh Dewan Ujian Malaysia dan ujian matrikulasi yang dilakukan oleh beberapa universitas lokal. Lembaga pendidikan tinggi mencakup universitas, akademi, dan politeknik. Program yang ditawarkan beragam, mulai dari sertifikat, diploma, dan degree levels. Pada tingkat sarjana, pendidikan ditempuh selama 3-4 tahun. Demikian apa yang dapat saya paparkan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Sistem pendidikan di negara pra-pendidikan dasar. Taman Kanak-kanak menawarkan program pra-pendidikan dasar 3 tahun untuk anak yang telah berusia 3-6 tahun. 1 tahun untuk TK, 1 tahun dan 2 untuk TK. Kemudian fungsionalisasi TK setiap hari 5 hari seminggu dengan jam sekolah mulai dari 1/2 sampai 4 jam setiap harinya. Kemudian pendidikan dasar. Pendidikan dasar terdiri dari tahap dasar 4 tahun atau primer 1-4 dan tahap orientasi 2 tahun atau primer 5 dan 6. Kemudian primer 1 dan 4 memiliki mata pelajaran yang hampir sama dengan primer 5 dan 6, namun sedikit berbeda karena di primer 1-4 mata pelajarannya diajarkan dari SD, 3 dan seterusnya. Kemudian pendidikan menengah. Siswa pada tingkat pendidikan menengah mempunyai pilihan untuk masuk ke salah satu dari 3 studi, yaitu khusus, expert, dan normal yang mereka anggap cocok untuk kemampuan dan kepentingan belajar mereka. Jalur khusus dan expert, siswa di jalur ini mengalami program 4 tahun yang mengantarkan mereka menuju ujian tingkat Singapura Cambridge Certificate of Education Ordinary atau GCO. Kemudian pada pendidikan pra-universitas terdapat beberapa tingkatan. Yang pertama adalah Junior College dan Central Institute. Pendidikan pra-universitas mempersiapkan para siswa untuk pendidikan lanjutan universitas. Untuk itu, siswa harus mengikuti ujian sertifikasi umum pendidikan tinggi lanjutan pada akhir proses pendidikan pra-universitas mereka.
Kemudian pada Institut Pendidikan Teknik, di mana yang pertama Institut Pendidikan Teknik atau IT dibentuk sejak tahun 1992 untuk menggantikan Dewan Pelatihan Industri dan Kejuruan. Kemudian yang kedua adalah Politeknik. Politeknik didirikan untuk menawarkan kursus industri tingkat diploma pada siswa, di mana membekali mereka dengan berbagai macam pelatihan profesional yang mencakup keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dengan dunia industri. Kemudian pada pendidikan tinggi, saat ini ada 4 universitas di Singapura, di mana kurang lebih daftar sekitar 2.000 siswa per universitas. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi ini menjadi sarana bagi siswa untuk meningkatkan pendidikan pengalaman akademis mereka. Sistem pendidikan di Brunei Darussalam. Sejak tahun 2008, Brunei telah memulai melakukan transisi kepada sistem pendidikan baru yang disebut sebagai SPN21. SPN21 adalah sistem pendidikan yang dirancang untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan bagi para siswa untuk mencapai status pendidikan yang tinggi sesuai dengan kemampuan akademik mereka masing-masing. Sistem ini mulai diterapkan pada para siswa tahun 7 menengah pertama tahun ajaran 2008. A. Pra-pendidikan dasar. Anak berusia 5 tahun disarankan untuk memasuki pra-pendidikan dasar. Bahkan, pada lembaga pendidikan prasekolah swasta bisa di bawah 3 tahun. B. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar berdasarkan SPN 21 dibagi menjadi 2 tingkat. Tingkat bawah tahun 1 hingga tahun 3 dan tingkat atas tahun 4 hingga tahun 6. C. Pendidikan menengah. Pendidikan menengah adalah pendidikan 4 atau 5 tahun. Semua siswa mengikuti kurikulum yang sama pada tahun 7 hingga tahun 8. D. Pendidikan tinggi adalah institusi pasca sekolah menengah yang membekali lulusan sekolah menengah dan pekerja dewasa dengan keterampilan teknis dan pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari berbagai sektor industri.